Baik, kita lanjut kembali materi di ERP kita. Kali ini kita masuk ke unit 3, System Wide Concept. Di unit 3 ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah, cara menampilkan, bahkan cara membuat data customer yang baru. Namun ada keterbatasan. Di unit ini data master yang akan kita create itu hanya ada 2, yaitu data si customer dan berikutnya lagi adalah data material. Nah, sebagai acuan silakan Anda cek exercise 31 di buku SAP 01 Anda. Solutionnya juga sudah tersedia di sana dan Anda boleh mereferensikan halaman 310 agar mudah dalam praktikumnya. Nah, saya langsung menjelaskan untuk exercise 31 bagaimana cara menampilkan dan mengubah data customer yang ada. Seperti silakan arahkan kursor Anda ke menu logistik, pilih Sales and Distribution, selanjutnya pilih Master Data, kemudian Business Partner, expand kembali untuk Customer, kemudian pilih Display. Nah, display yang kali ini akan kita pakai adalah XD03. Saya ulangi, tiket untuk menampilkan data customer, pilih XD03. Nah, exercise 310, 31 ini cerita tentang bahwa kita punya sebuah customer atau seorang customer, lebih tepatnya customer kita kali ini adalah perusahaan yang bernama Rohren, dan Anda boleh menginputkan di sini nama customernya sesuai dengan nomor urut masing-masing dan batch yang sudah disediakan dalam kelas praktikum. Saya sebutkan atau saya tuliskan contohnya di sini, Rohrer F pagar-pagar dengan company code 1000, itu artinya nama perusahaan IDIS AG, sales organization-nya di 1000 juga untuk Germany Frankfurt, distribution channel-nya 10 untuk final customer sales, dan division-nya 00. Kalau sudah, silakan dicentang. Nah, yang diminta dari kita di sini adalah untuk mengecek apa informasi yang ada di general data, dan secara default jika Anda membuka XD03, Anda diarahkan ke general data. Berikutnya di soal nomor 3, Anda diminta untuk mengarahkan ke pilihan company code data, dan apa informasi yang tersedia di company code data. Dan yang terakhir, cek di screen structure sales area data. Nah, apa informasi yang relevan terkait customer yang tampil di sana, itu saja yang perlu kita cek. Dan kita diminta untuk mengubah data customer tersebut di exercise yang pertama ini. Detailnya Anda boleh cek di dalam buku, di mana di sini kita diminta untuk mengubah bahasa dari halaman general data, cek di bagian general data address tab, pastikan di sana bahasanya pakai yang English, kemudian Anda boleh berpindah ke area sales area data, di tab shipping, pastikan shipping condition-nya adalah 10 atau immediately. Nah, jika di tempat Anda, street address dari si customer ini belum ada atau belum tersedia, Anda boleh mengubah nantinya dengan tiket XD02 atau ubah data customer. Nah, kebetulan di tempat saya sudah terisi. Sekiranya ada yang typo, saya boleh pilih menu customer, display change F5, maka nanti field ini akan dimungkinkan untuk Anda isi atau Anda ralat kembali. Nah, sebagai contoh di sini saya misalnya kalau mau menambahkan nama jalannya jadi jalan apa gitu, itu juga dimungkinkan. Misalnya ada yang typo, saya mau kasih E-nya jadi double juga boleh. Nomornya di kanan ini tidak pakai spasi, ya sekarang saya mau tambahkan spasi juga boleh, dan sejenisnya. Nah, semua bisa Anda lengkapi di sini sesuai dengan keperluan data yang Anda akan ubah. Kalau sudah, boleh disimpan. Itu cara pertama untuk mengubah langsung dari menu customer yang ada di atas, atau boleh pindah ke XD02. Nah, tapi kali ini kita mengubah satu persatu sesuai instruksi yang tersedia. Silakan pastikan bahwa bahasa yang digunakan di dalam tampilan general data ini adalah bahasa Inggris. Di tempat saya sudah benar. Kalau sudah, silakan beralih ke sales area data dan pastikan bahwa shipping condition-nya di sini sudah 10. Nah, jika memang belum 10, Anda boleh ubah. Oke, beralih ke tab shipping. Di tempat saya sudah 10, berarti kalau kamu masih tampilan display,
silakan dialihkan ke tampilan change atau XD02, tukar 02 atau yang standar atau yang pilihan lain menjadi 10 dengan cara klik icon putih ini dan pilih pilihan yang kamu ingin masukkan di akhir di dalam field-field yang tersedia. Jika sudah berhasil, Anda tinggal menekan Save atau Ctrl S dan pengubahan data customer sudah selesai. Itulah praktik dalam exercise 31 untuk mengubah data customer yang ada di dalam buku kita. Berikutnya kita kembali ke screen SAP Easy Access. Berikutnya di exercise 32 kita akan menampilkan data material master. Nah, kalau tadi cerita customer master, sekarang masuk ke material master. Seperti yang sudah dijelaskan di perkuliahan teori, data material master adalah data yang berhubungan dengan produk yang kita hasilkan di dalam perusahaan. Dan di kasus kita kali ini, kebetulan kita memiliki satu produk baru. Namun sebelum kita create data material tersebut, kita coba cek dulu apa data material yang tersedia di dalam SAP kita saat ini. Berarti saya pandu, silakan Anda praktikkan dan mengikuti langkah-langkah yang sudah tersedia di halaman 317. Oke, kembali ke SAP Easy Access Screen, kemudian akses ke menu logistik, masuk kembali ke material management. Dari material management, pilih material master. Oke, material master ada di urutan kedua paling bawah untuk tab material management. Kemudian pilih material. Selanjutnya di material pilih display. Saya ulangi, kali ini kita menampilkan untuk sampel satu produk yang tersedia di tempat kita dengan pilihan display current atau MM03. Saya ulangi, tikut untuk menampilkan data material yang ada saat ini berarti pakai MM03. Silakan di enter. Kita masukkan material contohnya. Material contohnya memiliki kode 578. Ini nama saja, nomor saja. Kalau di dunia asli atau di realnya ini diganti dengan nama produk, misalnya buku, pensil, pulpen, dan sejenisnya. Dan tentunya ada kode atau nomor unit yang diberikan. Dan kita diminta untuk memilih views agar informasi yang berkaitan dengan material record ini bisa kita tampilkan satu persatu, yaitu di basic data 1, kemudian sales organization data 1, dan di plan stock. Khusus untuk plan stock itu letaknya ada di bagian bawah, silakan di scroll saja. Kalau sudah, silakan dicentang atau continue untuk melanjutkan. Nah, seperti kasus di Customer Master, kita juga harus mengisikan data-data yang berkaitan dengan organizational level. Kali ini kita menggunakan plan 1200, kemudian sales organization-nya 1000. 1000 itu artinya sales organization yang berada di Germany Frankfurt, dan distribution channel-nya adalah 10. Kalau sudah, silakan dilanjutkan dengan enter atau continue. Nah, ini adalah informasi dari satu material yang ada di dalam SAP kita untuk sebuah produk jadi atau finish product, di mana di sini diterterakan bahwa di basic data 1 Anda bisa melihat material description, yaitu namanya Sunny. Silakan diisikan di halaman 318 di dalam kolom data. Selanjutnya di basic data 1 juga kita bisa lihat satuan dari produk ini diukur dalam satuan pieces. Dan net weight-nya adalah 16,800. Selanjutnya, masih di basic data 1, material group dari produk ini berada di 00207. Oke, kemudian kita bisa beralih ke sales organization 1, silakan diklik saja tab-nya. Kita diminta untuk mengecek divisinya. Oh, divisi dari produk ini ternyata 07 atau high tech. Kemudian kita mau cek kembali delivering plan-nya. Delivering plan-nya ternyata berada di nomor 1200, yaitu Dresden. Selanjutnya, kita pindah ke tab ketiga, yaitu plan. Kalau mau di-enter langsung juga boleh, karena tadi Anda sudah select view di awal. Untuk plan stoknya sendiri, berasal dari, perhatikan di bagian plan stok, Anda harus scroll informasinya agar jelas. Untuk plan sendiri masih berada di 1200, yaitu Dresden, dan informasi untuk unrestricted use stock-nya atau plan stock yang tersedia pada periode saat ini berada di posisi bagian ketiga ya, setelah ada penjelasan material, general data, lalu cek di area plan stock in the current period. Nah, di sini ada stok sebanyak 500.
Nah, itu saja yang diminta di soal nomor tax solution 32 atau tax 32, lebih tepatnya di poin nomor 2. Nah, bagi yang sudah menemukan dan bisa mengecek informasinya, silakan detail-detail tersebut dituliskan di dalam halaman 318. Nah, berikutnya kita masuk ke pembuatan data material yang baru, karena tadi kita sudah berhasil mengecek satu data yang lama, sekarang kita create, kalau yang tadi adalah display, sekarang masuk kembali ke halaman create new material master. Saya ulangi, jika tadi tiket untuk display material adalah MM03, maka sekarang kita berpindah ke logistik, material management, material master, pilih material, kita pilih yang create general. Oke, create general, kita gunakan tikot MM01 untuk membuat data material master yang baru. Silakan di double klik MM01 atau boleh juga diketikkan di comment field lalu enter. Nah, isian yang akan kita kerjakan di exercise 33 ini simpel saja dan kurang lebih mirip seperti yang baru saja kita praktikkan. Bedanya yang tadi hanya untuk menampilkan, kali ini kita buat baru. Dan material yang akan kita gunakan adalah material yang sudah kita bagikan di kelas Anda masing-masing. Saya kasih contoh untuk punya saya, TMMF garis pagar-pagar atau 00. Industri sektor dari barang yang akan kita create ini adalah mechanical engineering, dan material ini jenis dari trading goods. Kemudian kita akan mengisikan detail lainnya di dalam setelah kita memilih views. Dan di sini kita disarankan untuk memilih beberapa tampilan views. Yang pertama basic data 1, kemudian sales organization data 1, selanjutnya sales general plan data, kemudian purchasing sendiri, selanjutnya ada MRP 123 untuk nanti membahas yang namanya perencanaan produk, kemudian ada general plan data storage 1, kemudian ada accounting 1 yang berhubungan dengan informasi accountingnya. Saya ulangi, select di bagian basic data 1, sales organization data 1, kemudian sales general plan data, kemudian MRP 123, dan jangan lupa tag purchasing juga. Selanjutnya ada general plan data storage 1, dan accounting. Jika sudah selesai, tekan centang atau continue. Nah, seperti biasa, kita harus tahu dulu bahwa plan barang ini nanti akan ditempatkan di mana, maka kali ini kita menggunakan plan 1000, dan storage location-nya adalah 0001, atau 0001. Selanjutnya ada sales organization, kita menggunakan sales organization 1000 dan distribution channel-nya adalah 10. Jika sudah, silakan dicentang atau continue untuk melanjutkan. Nah, sisanya kita tinggal mengisikan data baru mengikuti data yang sudah tersedia di dalam tabel yang Anda bisa baca di halaman 320 dan 321. Material yang akan kita buat ini bernama printer pagar-pagar atau printer crash-crash. Kalau saya berarti namanya printer 00. Kemudian diukur dalam satuan piece. Anda juga bisa mencari tahu lebih banyak apa aja satuan yang dimungkinkan tersedia di SAP. Nah, kalau sudah, silakan diketikkan atau define saja. Kemudian material grupnya, silakan masih dicek di basic data 1. Material grupnya adalah 001. Bagi Anda yang bingung 001 itu apa? 001 itu adalah metal processing atau bahan dari material ini adalah metal processing. Kemudian untuk gross weight-nya sendiri kita dimintakan untuk menginputkan 9 kg dan net weight-nya adalah 7 kg. Kemudian berpindah ke screen berikutnya di sales organization 1, delivering plan-nya adalah 1000. Nah, delivering plan 1000 ini apa? Anda bisa find atau cek kembali. Oh, ternyata 1000 itu adalah Hamburg. Kira-kira seperti itu. Kemudian silakan berpindah kembali ke sales organization 1, masih berada di screen yang sama, untuk menginputkan data tax, di mana di sini barangnya dikenakan pajak, dan SAP juga menyediakan beberapa opsi, ada yang no tax, ada yang half tax,
low tax rate, dan lain sebagainya. Nah, kali ini di punya kita pakai yang full tax, dan selanjutnya kita diminta untuk mengatur conditionsnya, di mana kali ini scale quantity yang dimungkinkan untuk produk kita dimulai dari 1 dengan amount sebesar 355 euro. Oke, kita gunakan 355 euro, Anda boleh enter, dan sudah dipastikan bahwa perhitungannya di sini dalam nilai euro. Kemudian kita berpindah ke screen berikutnya, Anda boleh simpan terlebih dahulu juga nggak apa-apa, dan di sini muncul pesan pop-up peringatan kepada kita bahwa ternyata data material ini belum benar. Anda harus menginputkan kembali data transportation group, karena tidak mungkin kita create barang tapi kita nggak tahu nanti barang ini seperti apa pengirimannya ke pihak customer. Nah, di bagian screen sales general plan ini, kita akan mengisikan data transportation group-nya dengan nilai 0001. 001 itu artinya adalah on pallet, di mana nanti barang ini akan diangkut dengan palet. Selanjutnya, kita diminta kembali untuk mengisikan loading group. Setelah tadi di packaging dengan palet, kita juga akan meloading barang tersebut dengan crane. 0001 itu adalah crane. Kemudian berikutnya kita pindah ke view purchasing. Di purchasing kita akan mengatur purchasing group-nya. Silakan Anda isikan purchasing group-nya dengan nilai B pagar-pagar sesuai urut kita masing-masing, nomor kita masing-masing. Cara paling mudahnya kamu boleh find, kemudian ketikkan B pagar-pagar sesuai nomor Anda masing-masing. Kalau sudah, berarti nanti tampilannya akan seperti ini. Purchasing group-nya B00, kalau punya saya, description-nya adalah group 00. Kemudian centang untuk menginputkan data ke halaman purchasing. Selanjutnya kita enter untuk berpindah ke MRP 1. Di MRP 1 kita pilih MRP type PD. Oke, pilih yang PD atau artinya MRP. Kemudian di MRP 1 juga kita diminta untuk mengisikan MRP controller. Silakan Anda mengisikan MRP controllernya dengan keterangan 000. Anda boleh scroll sampai ke bawah, tinggal dicek bagian mana yang Anda butuhkan. Oke. Kemudian selain tadi ada MRP controller, kita juga mengisi yang namanya lot size. Oke. Selain lot size, kita juga akan mengisikan data berikutnya di MRP 2. Nah, lot size di sini kita diminta untuk menginputkan nilai EX. EX itu kalau kamu perhatikan di sini keterangannya adalah lot for lot order quantity. Ini akan membahas masalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau pemesanan pelanggan sekiranya produk ini nanti akan dipesan. Oke, itu untuk screen di MRP 1. Kemudian pindah ke MRP 2. Di MRP 2 kita diminta untuk mengatur yang namanya plan delivery time. Plan delivery time di sini kita diharapkan bisa mengisikan nilai sebanyak 2 hari. Selanjutnya pindah ke isian berikutnya yaitu scheduling margin key dengan nilai 000. Jika sudah, pindah ke screen MRP 3. Di MRP 3 kita diminta untuk menginputkan nilai availability check yang sebelumnya 01 diganti menjadi 02 yang artinya individual requirement. Dan jangan lupa, setiap kali kita menambahkan satu produk baru, harus ada nilai accounting-nya atau cost accounting-nya, di mana di sini Anda diminta untuk mengisikan price control fee. Jika masih bingung fee itu apa, fee itu artinya moving average, sementara S itu adalah standard average. Itu opsi yang tersedia saat ini. Dan yang terakhir, moving price-nya untuk produk kita ini sebesar 125. Jika sudah, silakan disimpan, tekan yes atau Ctrl S juga boleh, dan data material yang baru sudah berhasil Anda create. Untuk membuktikan bahwa data tersebut sudah berhasil Anda create, maka akan muncul sebuah pesan pop-up atau tulisan keterangan di sudut kiri bawah yang menandakan bahwa material T-MMF pagar-pagar atau nomor urut Anda sudah di-create. Kira-kira seperti itu dari exercise 31 sampai dengan exercise 33 di dalam unit system-wide concept. Dan harapannya Anda sudah bisa mempraktikkan
cara untuk membuat ataupun mengubah atau bahkan menampilkan data customer dan data material itu sendiri. Demikian tutorial ini, silakan Anda mencoba dengan seksama, pastikan untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah dibagikan, dan semoga video ini menambah wawasan Anda. Terima kasih.